Halo semuanya, semoga hari ini sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang laju reaksi. Nah, kemarin sudah belajar tentang konsep laju reaksi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi tentang teori tumpukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, teori tumpukan. Jadi reaksi antar molekul bereaksi terjadi apabila terjadi tumbukan antar molekul bereaksi. Jadi suatu zat bisa bereaksi itu apabila molekul yang bereaksi itu mengalami tumbukan. Jadi seperti ini, misalnya A dan B ini, molekul A2 dan B2 ini, kalau dia mau bereaksi, mereka harus mengalami tumbukan terlebih dahulu. Jadi A dan B ini harus bertumbukan. Itu baru bisa terjadi reaksi. Jadi reaksi antara molekul bereaksi terjadi apabila terjadi tumbukan antar molekul bereaksi. Jadi bereaksinya A2 dan B2. Jadi mereka harus bertumbukan terlebih dahulu supaya bisa bereaksi. Jadi ini bertumbukan sehingga menghasilkan AB dan AB. Jadi 2 AB dihasilkan. Jadi reaksinya bertumbukan membentuk produk. Nah, agar bisa terjadi tumbukan, molekul-molekul bereaksi harus mempunyai energi kinetik minimum tertentu. Jadi reaksi ini A2 dan B2 ini harus mempunyai energi kinetik minimum agar mereka bisa bertumbukan. Nah, energi kinetik minimum ini yang harus dimiliki agar terjadi tumbukan itu disebut dengan energi aktivasi. Jadi energi kinetik minimum yang harus dimiliki agar bisa bertumbukan itu disebut dengan energi aktivasi. Jadi molekul bereaksi ini harus memiliki energi kinetik minimum agar mereka bisa bertumbukan dan menghasilkan reaksi. Energi itu disebut dengan energi aktivasi. Nah, itu teori tumbukan. Kemudian lanjut ke faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah konsentrasi bereaksi. Nah, semakin tinggi konsentrasi bereaksi, semakin besar laju reaksinya. Jadi, kalau konsentrasi bereaksi semakin tinggi, maka laju reaksinya akan semakin besar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibandingkan dengan zat yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang. Nah, karena dia sering bisa terjadi tumbukan, maka kemungkinan terjadinya reaksi makin besar, sehingga laju reaksinya menjadi lebih besar. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini partikel-partikel dalam konsentrasi yang rendah. Nah, kalau konsentrasi yang lebih besar seperti ini. Nah, karena ini partikel yang konsentrasinya rendah, partikelnya renggang-renggang, jadi kemungkinan untuk terjadinya tumbukan lebih kecil daripada yang konsentrasinya lebih besar. Nah, ini konsentrasi yang lebih besar, jadi partikelnya lebih banyak. Karena partikelnya lebih banyak, maka dia lebih rapat susunannya. Karena lebih rapat, kemungkinan untuk terjadinya tabrakan di sini lebih besar daripada yang konsentrasinya rendah. Jadi konsentrasi besar, molekul lebih banyak, sehingga tumbukannya lebih sering terjadi. Jadi di sini lebih sering akan terjadi tumbukan atau tabrakan antar molekul bereaksi, sehingga menimbulkan atau meningkatkan laju reaksi. Jadi yang konsentrasinya lebih tinggi, laju reaksinya akan semakin besar. Jadi dengan meningkatnya konsentrasi, laju reaksi juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, luas permukaan. Reaksi kimia dapat berlangsung jika molekul-molekul dari zat yang bereaksi bertumbukan terlebih dahulu. Jadi
Seperti yang saya jelaskan tadi, reaksi terjadi kalau terjadi tumbukan antara molekul zat bereaksi. Semakin luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi, semakin banyak molekul-molekul yang bertumbukan dan semakin cepat reaksinya. Jadi, semakin luas permukaan, semakin mudah zat-zat itu untuk mengalami tumbukan, sehingga nanti reaksinya semakin cepat. Jadi, luas permukaan meningkat, laju reaksinya juga akan meningkat. Kemudian, zat yang berbentuk butiran lebih cepat bereaksi daripada zat yang berbentuk kepingan. Karena zat yang berbentuk butiran ini bisa menutupi luas permukaan yang lebih luas, misalnya seperti ini. Jadi dalam masa yang sama, zat dalam bentuk butiran akan mempunyai luas permukaan sentuh yang lebih besar daripada luas permukaan yang berbentuk kepingan. Jadi nanti luas permukaan itu akan meningkatkan laju reaksi. Jadi semakin luas permukaan sentuhnya, semakin cepat laju reaksinya. Nah, zat-zat yang berbentuk butiran itu akan lebih cepat reaksinya dibandingkan dengan zat yang berbentuk kepingan, karena zat yang dalam bentuk butiran ini mempunyai luas permukaan sentuh yang lebih besar daripada luas permukaan zat yang berbentuk kepingan. Seperti ini. Jadi kalau kepingan, ini contohnya, ini zat yang berbentuk butiran. Jadi permukaan sentuhnya, kalau yang kepingan kan cuma segini. Jadi di pinggir ini saja. Kalau dia dalam bentuk butiran, jadi lebih banyak permukaan yang bisa disentuh. Jadi ini cuma ada 1, 2, 3, 4, misalnya ya. 4 bidang. Kalau di sini dia dalam bentuk butiran, banyak bidang sentuhnya. Jadi yang berbentuk butiran lebih mudah atau lebih cepat bereaksi karena luas bidang sentuhnya lebih besar. Kalau ini cuma ada di pinggir-pinggir ini saja, ada 4 bidang. Kalau dia dalam bentuk butiran, banyak bidang yang bisa disentuh sehingga tumbukannya bisa lebih banyak, seperti ini. Jadi lebih banyak bisa bertumbukan. Nah, itu faktor luas permukaan. Kemudian suhu. Dengan peningkatan suhu, energi kinetik partikel semakin besar. Nah, dengan meningkatnya energi kinetik ini, maka menyebabkan gerak partikel juga semakin besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin besar. Nah, ini bisa diibaratkan seperti di jalan. Jadi, dengan kecepatan yang lebih tinggi mengendarai kendaraan, itu kita akan semakin susah mengontrol kendaraan kita, sehingga kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan atau tabrakan itu semakin lebih tinggi dibandingkan dengan yang membawa kendaraan dengan pelan-pelan. Nah, di laju reaksi juga sama. Jadi kalau suhunya meningkat, energi kinetiknya dari partikel-partikel zat yang bereaksi akan semakin besar, sehingga lebih cepat gerakannya. Karena cepat gerakannya, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga semakin besar. Sehingga dengan meningkatnya suhu, laju reaksinya juga akan semakin cepat atau semakin besar. Jadi semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin besar. Nah, pada umumnya bila suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, hal ini dirumuskan seperti ini. VT sama dengan V0 kali 2 pangkat delta T per 10. Jadi VT-nya ini adalah laju reaksi setelah suhunya naik. V0-nya adalah laju reaksi awal. Delta T-nya ini adalah perubahan suhu. Nah, itu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, ini misalnya. Ini suhu rendah, ini suhu tinggi. Jadi suhu tinggi, kecepatannya tinggi, mudah mengalami tabrakan molekul-molekul bereaksinya. Nah, kalau ini suhu rendah, gerakan partikelnya juga agak lambat, jadi kemungkinan terjadinya tumbukan juga kecil, sehingga laju reaksinya lebih kecil. Kalau ini dia gerakannya cepat, terjadi tumbukannya besar,
maka banyak sehingga laju reaksinya semakin besar. Jadi semakin tinggi suhu, semakin besar laju reaksinya. Kemudian yang terakhir katalis. Katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Nah, katalis bisa mempercepat laju reaksi karena dia dapat menurunkan energi aktivasi. Seperti ini. Jadi yang merah ini adalah reaksi yang tanpa katalis. Yang biru reaksi yang dengan menggunakan katalis. Jadi ditambahkan katalis ke dalam reaksinya. Kalau tidak menggunakan katalis, energi yang harus dilewati adalah setinggi ini. Sehingga partikel-partikelnya harus mempunyai energi yang tinggi, baru bisa bereaksi. Jadi lebih lama reaksinya, dia harus mengumpulkan energi yang lebih banyak untuk melewati energi aktivasi ini. Nah, kalau ditambahkan katalis, energi aktivasinya akan turun. Jadi partikel yang bereaksi harus memiliki energi aktivasi yang lebih rendah daripada tanpa menggunakan katalis. Jadi ini yang harus dilewati. Jadi reaksinya lebih cepat. Jadi gunungnya ini lebih tinggi sehingga lebih lama partikelnya untuk melewati. Kalau menggunakan katalis, gunungnya lebih rendah sehingga partikelnya lebih mudah. Partikel zat-zat yang bereaksi lebih mudah untuk melewati ini sehingga reaksinya lebih cepat. Jadi katalis itu mempercepat laju reaksi karena dia menurunkan energi aktivasi. Nah, contoh soal. Harga laju reaksi bertambah 2 kali lipat jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Reaksi A plus B menghasilkan C mempunyai harga laju reaksi X molar per detik pada suhu 15 derajat Celcius. Jika reaksi tersebut dilakukan pada suhu 75 derajat Celcius, maka lajunya menjadi, jadi dari soal ini sudah diketahui laju reaksi awalnya, V0-nya adalah X molar per detik. Kemudian suhu awalnya 15 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya 75 derajat Celcius. Sehingga bisa dicari di sini delta T-nya, perubahan suhunya adalah 75 kurang 15 sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi ini perubahan suhunya. Kemudian ini rumusnya adalah VT sama dengan V0 kali 2 pangkat delta T per 10. Nah, VT-nya ini dicari. Kemudian V0-nya adalah X. Perubahan suhunya 60 per 10. Jadinya VT sama dengan X kali 2 pangkat 6. Jadi 60 per 10 2 pangkat 6. Sehingga VT-nya adalah 64X. Jadi 2 pangkat 6 ini 64 kali X jadinya 64X. Nah, itu penyelesaiannya dari soal ini. Kemudian contoh kedua, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada saat suhu 20 derajat Celcius adalah X molar per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi sudah diketahui P0-nya X molar per detik, T1-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 60 derajat Celcius, sehingga delta T-nya adalah 60 kurang 20 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi penyelesaiannya VT sama dengan V0 kali 2 pangkat delta T per 10. VT-nya sama dengan V0-nya tadi X kali 2 pangkat 40. Jadi ini delta T-nya 40 per 10. Jadinya VT sama dengan X kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi PT sama dengan 16X. Jadi ini penyelesaian untuk soal nomor 2. Nah, sekian materi untuk laju reaksi tadi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.